Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Busdurian semester 4 program studi kebijakan dan manajemen pajak. Pada kesempatan ini kita akan kuliah secara online mata kuliah Matematika Keuangan 2 dengan topik yang akan kita bahas pertama di awal semester 4 ini adalah tentang amortisasi. Nah, bagaimanakah amortisasi? Baiklah, kita mulai saja pembahasan kuliah kita pada kesempatan ini. Kita membahas yang pertama adalah mengenai pengertian amortisasi. Amortisasi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata amortize. Secara harfiah, arti dari kata amortize adalah membawa mati. Kemudian, istilah ini digunakan di bidang keuangan, akuntansi, dan perpajakan. Jadi, definisi amortisasi adalah prosedur penyelesaian utang yang berlangsung secara bertahap selama jangka waktu tertentu. Pengertian amortisasi adalah proses pelunasan yang berlangsung selama jangka waktu atau jangka waktu tertentu dan juga terjadi secara bertahap. Contoh sederhana dari pembayaran amortisasi ini adalah pembayaran tagihan bulanan untuk kredit mobil, pinjaman kartu kredit, kredit KPR, dan banyak masih yang lainnya, contoh-contohnya. Prosedur pembayaran amortisasi juga memiliki metode perhitungan tersendiri. Namun, yang pasti, jumlah cicilan atau jumlah angsuran harus lebih besar dari jumlah pokok pinjaman dan bunga yang harus dikeluarkan oleh peminjam. Ini tentunya adalah nilai agregat ya, atau penjumlahan dari pinjaman pokok atau nilai pokok ditambah dengan bunga yang berlaku selama masa pinjaman. Dengan demikian, nilai amortisasi, saya ulangi, dengan demikian, nilai amortisasi akan diamortisasi secara bertahap sesuai dengan angsuran masing-masing amortisasi. Amortisasi juga dapat dipahami sebagai penyebaran jumlah atau biaya modal sebagai aset atau aktiva tidak berwujud selama periode tertentu dan waktu tertentu. Biasanya amortisasi diterapkan selama aset tersebut masih dapat digunakan atau masih memiliki nilai ekonomis. Interpretasi lain dari konsep amortisasi adalah proses akuntansi yang dilakukan dengan mengurangi secara bertahap nilai kewajiban atau beban dan aset tidak berwujud. Penghapusan aset tidak berwujud ini akan dilakukan sesuai dengan umur ekonomisnya, dibatasi dengan cara membuat penyisihan pengeluaran berkala atas nilai penghasilan. Jadi dimaksud di sini adalah bahwa pengertian amortisasi selain sebagai bentuk pelunasan atas pinjaman, dia juga bisa sebagai bentuk lain daripada penyusutan aktiva yang tidak berwujud. Aktiva yang tidak berwujud itu antara lain adalah brand ya, nama merek dagang misalnya, atau goodwill. Nah, nilai goodwill ini bisa disusutkan atau dikurangi atau dibebankan pada setiap periode akuntansi sampai habis. Alokasi biaya untuk aset tidak berwujud ini akan lebih fokus pada pengurangan nilai kewajiban. Hal ini dilakukan dengan tata cara pembayaran pokok pinjaman sekaligus dengan bunganya, sehingga nantinya akan mengetahui jumlah cicilan
yang harus dibayar dalam jangka waktu pinjaman dan segera bisa dilunasi sesuai dengan waktu dan tempo ataupun jangka waktu yang disepakati bersama. Fungsi lain dari penyusutan adalah untuk mencerminkan nilai jual kembali aset tidak berwujud. Contohnya adalah ketika kita mengambil pinjaman dengan harga cicilan tertentu, kita akan mengetahui bahwa nilai amortisasi sama dengan jumlah cicilan yang harus dibayar. Namun, untuk memahami pengertian depresiasi, kita juga harus memahami istilah dana amortisasi. Yang dimaksud dengan dana amortisasi adalah usaha untuk menghimpun dana atau kas secara berkala, sehingga biaya amortisasi setiap periode dapat dilunasi. Akibatnya, perusahaan akan mampu membayar tagihan dari beban amortisasinya saat ini. Selain definisi di atas, menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, amortisasi adalah prosedur akuntansi yang secara sistematis mengurangi nilai biaya dan aset tetap atau aset tidak berwujud lainnya melalui beban berulang atas laba rugi. Amortisasi penyusutan berlaku untuk aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat yang dapat diidentifikasi. Masa manfaat adalah umur ekonomis aset, yaitu lamanya waktu aset berguna bagi pemiliknya, atau umur kontrak, atau umur hukum, misalnya umur paten atau lisensi. Faktor pembatas seperti peraturan pemerintah atau faktor pasar lainnya dapat menyebabkan umur ekonomis suatu aset lebih pendek daripada umur hukum atau umur kontraknya atau umur kontraktualnya, kontrak yang aktual. Dalam pembukuan akuntansi, aset tidak berwujud perusahaan disajikan di bagian aset jangka panjang dan neraca. Sedangkan biaya diamortisasi diakui dalam laporan laba rugi. Namun, karena amortisasi adalah beban non-kas, maka amortisasi tidak dicantumkan dalam laporan arus kas perusahaan atau dalam ukuran laba tertentu, seperti laba sebelum bunga, laba sebelum pajak, depresiasi, dan amortisasi atau disebut dengan EBITDA, Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization. Itu EBITDA. Amortisasi aset, yaitu aset yang tidak berwujud, penting karena dapat mengurangi penghasilan kena pajak dan kewajiban yang lainnya. Kewajiban pajak termasuk di situ, dan membantu investor lebih memahami pendapatan operasional yang sesungguhnya atau yang real. Karena biasanya investor akan memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan ataupun pendapatan operasional. Dalam bisnis, jika bisnis amortisasi biaya, amortisasi dapat membantu menghubungkan biaya aset dengan pendapatan yang dihasilkannya. Misalnya, jika perusahaan membeli selusin kain, perusahaan akan mencantumkan biaya pada tahun pembelian dan biasanya menggunakan semua kain pada tahun yang sama. Di sisi lain, dengan aset yang besar, misalnya pembelian kain dalam jumlah besar, perusahaan akan diuntungkan dari segi biaya selama beberapa tahun. Hal ini dapat mengurangi biaya secara bertahap selama beberapa tahun. Dapat disimpulkan bahwa
amortisasi dapat diambil untuk merefleksikan atau mencerminkan nilai jual kembali suatu aset. Dengan demikian, nilai jual dapat diketahui dan perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari amortisasi. Tentunya adalah keuntungan secara balance sheet ya, secara tercatat, bukan real keuangannya. Kemudian kita akan membahas relasi amortisasi dengan depresiasi. Jadi hubungan amortisasi dengan depresiasi, karena keduanya hampir mirip. Ya, sama-sama penyusutan. Seperti dijelaskan sebelumnya, amortisasi memiliki hubungan dengan depresiasi nilai aset. Selain hubungan pengertian, kedua istilah tersebut dalam dunia akuntansi ini juga memiliki hubungan pada sejumlah masalah lainnya. Sebagaimana dipahami, baik depresiasi maupun amortisasi sama-sama terkait dengan perubahan nilai aset. Dengan demikian, konsep amortisasi adalah penurunan nilai aset tidak berwujud, sedangkan depresiasi adalah perubahan nilai aset yang berwujud. Nah, disinilah letak jelas perbedaannya atau relasinya antara amortisasi dengan depresiasi. Jadi, amortisasi adalah penyusutan untuk aset-aset yang tidak berwujud. Sedangkan depresiasi adalah penyusutan untuk nilai aset yang berwujud. Nilai aset yang berwujud atau disebut dengan tangible asset, dan nilai aset yang tidak berwujud biasanya disebut dengan intangible asset. Keduanya juga memiliki fungsi terkait. Jika fungsi amortisasi mencerminkan nilai aset bisnis ketika akan dijual kembali, fungsi depresiasi adalah agar bisnis dapat menerima dan mempertahankan pendapatan untuk bulan tertentu dalam nilai sebuah aset. Dengan demikian, depresiasi dan amortisasi keduanya bekerja dengan mengubah nilai aset perusahaan dalam jangka panjang. Amortisasi dan depresiasi juga terkait dengan kinerjanya. Keduanya biasanya diambil oleh perusahaan selama bulan pengeluaran. Artinya, amortisasi dan depresiasi tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, tidak heran jika banyak orang yang menganggap kedua kata ini memiliki arti yang sama, dan banyak juga yang bingung membedakan keduanya. Tapi tadi kita sudah jelaskan bahwa amortisasi terkait dengan aset yang tidak berwujud, sedangkan depresiasi terkait dengan aset-aset yang berwujud. Berikutnya perbedaannya antara amortisasi dengan depresiasi. Seperti yang disebutkan di bagian sebelumnya, meskipun amortisasi dan depresiasi terkait, mereka masih memiliki perbedaan. Secara umum, depresiasi aset merupakan biaya penyusutan aset. Ya, biaya penyusutan aset tetap terhadap manfaatnya seperti kendaraan bermotor, bangunan, gedung gitu ya, mesin-mesin dan sebagainya. Sedangkan amortisasi rentan terhadap penyusutan aset tidak berwujud, seperti periode akuntansi. Perusahaan dapat mengalokasikan aset tidak berwujud menggunakan sistem alokasi yang dikenal sebagai goodwill. Goodwill ini arti gampangnya adalah nilai perusahaan. Perbedaan lain antara depresiasi dan amortisasi adalah bahwa amortisasi hampir selalu diambil dengan dasar garis lurus atau straight line. Sehingga beban penyusutan yang diakui pada setiap periode akuntansi adalah sama.
Sebaliknya, beban depresiasi biasanya dicatat pada pembukuan dengan metode dipercepat, sehingga beban yang lebih besar diakui pada periode akuntansi sebelumnya atau pada periode akuntansi awal-awal. Dalam hal tidak ada nilai residu dalam amortisasi, hal ini berkaitan dengan karakteristik aset tetap tidak berwujud yang dianggap tidak memiliki nilai jual kembali pada akhir masa manfaat atau umur ekonomisnya. Padahal aset berwujud dalam depresiasi selalu memiliki nilai residu atau nilai sisa dari penggunaan aset tersebut, sehingga bisa dimasukkan ke penghitungan penyusutan. Itu adalah perbedaan yang paling prinsip antara amortisasi dengan depresiasi. Sekarang kita akan melihat contoh amortisasi. Perusahaan sering menghapus aset tidak berwujud tertentu untuk amortisasi, seperti goodwill. Biasanya juga ada alokasi nilai berapapun yang dibayarkan saat membeli preferensi atau obligasi. Sedangkan dalam amortization fund atau dana amortisasi ini dapat dikumpulkan secara berkala untuk menutupi biaya amortisasi. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh amortisasi adalah perusahaan yang memiliki pinjaman sebesar 10 juta dan diangsur sebanyak 200.000 per tahun. Dari hasil tersebut, perusahaan telah diamortisasi pinjamannya sebesar 200.000 per tahun. Ya, kalau pinjaman itu tidak mungkin bicara depresiasi, tapi bicaranya adalah amortisasi. Contoh 2. Penyusutan tertentu akan lebih mudah dipahami jika disertai dengan studi kasus. Studi kasus yang paling sederhana adalah ketika sebuah perusahaan memiliki pinjaman sebesar 10 juta dan perlu melakukan pembayaran tahunan sebesar 750.000. Berdasarkan studi kasus ini, dapat dibayangkan bahwa perusahaan telah melakukan amortisasi pinjaman hingga sebesar 750.000 per tahun. Contoh 3. Studi kasus lainnya adalah ketika sebuah perusahaan German memegang hak paten atas sebuah mesin untuk jangka waktu 10 tahun. Ketika perusahaan menghabiskan 250 juta untuk mengembangkan produk mereka, beban biaya amortisasinya adalah 25 juta karena harus dibagi dengan biaya masa manfaat mesin. Jadi masa manfaat mesin ini ditentukan 10 tahun. Kemudian kita melihat cara menghitung amortisasi. Kegiatan amortisasi akan mewajibkan pelaku usaha untuk dapat melunasi hutang, termasuk pembayaran pokok atau prinsipal pinjaman, serta pembayaran bunga. Tujuan dari pokok pinjaman dalam hal ini adalah saldo utang yang harus beredar dan juga wajib dilunasi oleh pihak perusahaan. Pembayaran bunga akan menjadi semakin berkurang jika jumlah pokok yang harus dibayar menjadi semakin meningkat. Seiring waktu, jumlah bunga yang harus dibayar tersebut nantinya dapat berkurang, tetapi jumlah pembayaran pokok bisa meningkat. Artinya dalam setiap angsuran, meskipun kelihatannya tetap ya, setiap bulan misalnya ngangsur 2 juta gitu ya. Tapi total angsuran ini kan ada 2 komponen pokok di dalamnya, yaitu komponen hutang pokok dan komponen biaya bunga. Nah, komposisinya setiap bulan ini bisa
berubah-ubah sesuai dengan metode yang dipakai untuk menghitung. Kemudian cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghitung amortisasi. Yang pertama adalah menghitung amortisasi pinjaman pada bulan pertama. Untuk menghitung ini ada 6 langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk dapat menghitung bunga dan pokok selama bulan pertama amortisasi. Langkah pertama adalah mengumpulkan data sehingga amortisasi pertama dapat dihitung. Beberapa informasi yang kita butuhkan adalah suku bunga, kemudian jangka waktu pinjaman, dan pokok pinjaman. Setelah mengetahui data tersebut, yaitu data suku bunga, jangka waktu, dan pokok pinjaman, langkah kedua adalah menyiapkan kertas kerja agar proses perhitungan berjalan lancar. Dalam hal ini, kita hanya perlu Microsoft Excel ya, kalau zaman sekarang, spreadsheet untuk menghitung amortisasi. Isi tabel berdasarkan bulan, pembayaran pokok, pembayaran bunga, jumlah angsuran, dan saldo pinjaman. Nanti akan kita lihat di belakang. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan pinjaman untuk bulan sebelumnya dan juga menghitung jumlah angsuran. Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah angsuran adalah jumlah angsuran sama dengan P dikalikan kurung I per 12 dibagi dengan 1 minus kurung 1 plus kurung I per 12 minus T, ya, atau pangkat minus T. Di mana P adalah pokok pinjaman, I adalah suku bunga, dan T adalah tenor pinjaman atau jangka waktu pinjaman. Contoh yang sederhana adalah jika perusahaan ABC memiliki pinjaman pokok sebesar 10 juta rupiah, dengan tingkat bunga 6% dan tenor waktunya 12 bulan, maka perhitungan jumlah angsurannya adalah 10 juta dikalikan dengan 6% dibagi 12, dibagi 1 minus kurung 1 ditambah kurung 6% dibagi 12, dikurangi 12. Ketemunya adalah 860.664. Untuk pinjaman 10 juta jangka waktu 12 bulan. Jika sudah mengetahui jumlah angsuran, langkah selanjutnya adalah menghitung bunga angsuran. Rumus untuk menghitung angsuran bunga atau bunga angsuran adalah pokok pinjaman bulan sebelumnya dikurangi suku bunga dikalikan dengan 30 dibagi 360. Menerapkan rumus dari contoh sebelumnya, kita akan melihat bahwa pembayaran angsuran bunga untuk bulan pertama adalah 10 juta dikalikan 6% dikalikan 30 dibagi 360. Ketemunya adalah 50.000. Kemudian setelah ketemu biaya bunga per bulan, langkah kelima yang harus dilakukan jika sudah mengetahui nilai jumlah angsuran, yang tadi 860 sekian itu ya, dan besaran bunganya adalah dengan mengetahui informasi terkait angsuran pokok yang harus dibayar. Lebih mudah bisa mengetahui cicilan pokok dengan mengurangi jumlah angsuran beserta bunganya. Berdasarkan contoh di atas, kita dapat melihat bahwa angsuran pokoknya adalah 860.664 atau angsuran total ini sebetulnya ya, dikurangi dengan bunganya 50.000, maka ketemu bahwa angsuran pokok pinjamannya adalah 810.664. Langkah keenam yang perlu dilakukan adalah menghitung saldo pinjaman dengan mengurangi jumlah pokok bulan sebelumnya dengan jumlah pembayaran pokok.
berdasarkan contoh di atas, kita dapat melihat bahwa saldo pinjaman yang di awal adalah 10 juta dikurangi dengan angsuran pokok di bulan pertama, yaitu 810.664. Maka saldo pinjaman atau outstanding pinjaman di akhir bulan pertama atau awal bulan kedua adalah 9.189.336. Begitu seterusnya bisa kita hitung sampai kepada pinjaman pokoknya lunas atau habis atau nol. Jadi dengan menggunakan 6 langkah di atas, kita bisa mendapatkan gambaran tentang alokasi saldo utang yang dimiliki oleh perusahaan. Cara yang kedua adalah menghitung amortisasi pinjaman untuk keseluruhan pinjaman. Untuk menghitung amortisasi pinjaman selama masa pinjaman, bisnis dapat menggunakan spreadsheet atau lembar kerja yang telah dibuat pada langkah kedua di atas. Berikut ini adalah hasil perhitungan amortisasi selama 12 bulan berdasarkan contoh di atas. Jadi kita membuat tabel di aplikasi Excel atau spreadsheet yang lain, ya, dengan menggunakan metode tadi, rumus yang tadi pada cara pertama, nanti akan diketahui urutan ataupun outstanding pinjaman di setiap bulan sampai akhir pelunasan. Teman-teman nanti bisa mencermati di dalam tabel di bawah itu ya, nanti bisa kelihatan seperti apa alur pelunasan antara pokok dan bunga. Dengan menggunakan informasi pada lembar kerja atau spreadsheet, seseorang dapat melihat apakah nilai pembayaran pokok setiap bulan akan meningkat ataukah nilai pembayaran angsuran bunga akan menurun. Namun, tidak menutup kemungkinan dapat diketahui pula jika saldo atau pokok pinjaman setiap pembayaran angsuran nilainya selalu berkurang hingga akhirnya terlunasi. Kemudian cara menghitung amortisasi yang ketiga yaitu menggunakan metode garis lurus atau straight line. Dalam akuntansi, metode amortisasi adalah ukuran penurunan nilai aset tidak berwujud. Metode perhitungannya mirip dengan penyusutan atau depresiasi aset berwujud, seperti mesin dan bangunan pabrik misalnya. Ketika sebuah perusahaan mengalokasikan aset tidak berwujud selama satu periode, yaitu periode biaya aset, maka biaya aset tersebut dapat dikaitkan dengan pendapatan yang dihasilkan dalam satu atau dalam setiap periode akuntansi dan dikurangkan dari biaya selama masa manfaat properti tersebut. Untuk tujuan akuntansi, perusahaan biasanya menghitung amortisasi dengan metode garis lurus. Dengan metode ini, biaya aset tidak berwujud tersebar merata di semua periode akuntansi, di mana aset tersebut dapat memperoleh manfaat. Rumusnya, beban amortisasi tahunan sama dengan biaya perolehan aset dibagi dengan masa manfaat. Misalnya kita membeli sebuah mesin, ya, impor dari luar negeri harganya 2 miliar. Kemudian ada biaya-biaya pengiriman, misalnya sebesar 100 juta. Kemudian ada biaya installment atau biaya pemasangan, misalnya 20 juta. Maka biaya perolehan mesin tersebut adalah harga mesin ditambah dengan biaya-biaya yang muncul. Itu tadi ada biaya pengiriman dan biaya installment atau biaya perakitan mesin. Nah, dari total biaya yang sudah kita hitung tadi, yaitu harga beli mesin ditambah biaya transportasi, ditambah dengan biaya installment atau biaya perakitan mesin, sampai mesin itu
bisa dioperasionalkan, dibagi dengan masa manfaat. Nah, masa manfaat ini juga terkait banyak hal. Selain umur teknis yang sudah ditetapkan oleh pabrik, biasanya juga distandarkan untuk masa manfaat ini. Cara mencarinya adalah dengan ada juga mesin yang dasarnya adalah jumlah output. Misalnya mesin ini akan bekerja baik apabila sudah memproduksi 1 miliar produk misalnya. Nah, jangka waktunya ini tentu akan sangat bergantung dari produktivitas perusahaan. Kalau perusahaannya sangat aktif, misalnya setahun memproduksi 300.000 pieces, berarti masa manfaatnya hanya 3 tahun lebih sedikit. Tapi kalau berdasarkan waktu, misalnya mesin ini akan bermanfaat baik selama 10 tahun gitu ya, maka masa manfaatnya bisa kita ambil 10 tahun. Atau ada mesin-mesin tertentu yang masa berlakunya atau masa manfaatnya bisa seketika habis. Biasanya mesin-mesin yang terkait dengan teknologi-teknologi tinggi dan teknologi kekinian. Misalnya baru 5 tahun berjalan, tetapi teknologinya sudah ketinggalan zaman. Sehingga mau tidak mau mesin itu sudah tidak dipakai lagi. Nah, di situ masa manfaatnya tentu akan berakhir juga. Meskipun secara teknis mesin itu masih bagus dan masih bisa untuk produksi. Biaya perolehan aset memperhitungkan jumlah tercatat. Jika ada termasuk biaya lain yang dapat untuk memperoleh aset tersebut, misalnya tadi komisi, biaya hukum, administrasi, dan biaya lainnya. Masa manfaat di sini diberikan sebagai perkiraan. Jika tidak ada masa berlaku yang pasti, seperti yang disyaratkan oleh negara atau undang-undang. Contohnya PT Sinar Jaya membeli hak cipta perangkat lunak komputer dari seorang investor untuk mendukung produksi perusahaan seharga 180 juta. PT Sinar Jaya menghabiskan 220 juta untuk mendaftarkan paten dan mendapatkan hak penemu selama 20 tahun. Tapi kemudian ada gugatan dari penemu, dari penemu yang lain yang sejenis atas paten penemuan perangkat lunak tersebut. Proses pengadilan menelan biaya PT Sinar Jaya sebesar 50 juta dan dimenangkan kasus tersebut. Maka biaya amortisasi tahuannya adalah biaya perolehan totalnya ya, nilai mesinnya 180 juta ditambah dengan 20 juta tadi biaya-biaya yang lain, ditambah 50 juta tadi adalah biaya tentang perkara di pengadilan. Kemudian umur mesin itu diperkirakan 20 tahun. Maka biaya amortisasinya adalah 12.500.000 per tahun. Dan cara menghitung yang keempat adalah metode saldo menurun. Metode saldo menurun adalah sistem alokasi biaya dan biaya di mana jumlah yang dianggarkan menurun setiap tahun seiring dengan meningkatnya masa manfaat aset. Dengan metode saldo menurun ini, beban penyusutan akan jauh lebih tinggi pada tahun sebelumnya atau tahun-tahun awal, dan bahkan lebih rendah pada tahun berikutnya. Itu tadi kita sudah bicara mulai dari pengertian sampai kepada cara menghitung amortisasi. Sekarang kita bicara tentang manfaatnya. Amortisasi adalah salah satu aspek terpenting dari akuntansi bisnis, bukan karena untuk sembarang hal. Misalnya menghitung amortisasi adalah cara yang paling pasti bagi perusahaan untuk memprediksi kesehatan laporan keuangan mereka. Selain itu, ia juga dapat memberitahu perusahaan tentang hutang yang dimiliki perusahaan. Nah, selain dari kedua hal tersebut,
Berikut manfaat amortisasi lainnya yang bisa didapatkan perusahaan seperti diungkap oleh Kron. Kron ini adalah situs bisnis ya. Yang pertama, jumlah pembayaran yang jelas termasuk bunga dan pokok. Jadi manfaat amortisasi adalah yang pertama untuk bisa mengetahui jumlah pembayaran yang jelas termasuk bunga dan pokok. Yang kedua, jadwal pembayaran utang dan bunga yang telah terstruktur. Artinya setelah kita menghitungkan amortisasi beserta perkiraan bayaran atau perkiraan penyusutan amortisasinya setiap bulan, maka kita akan tahu lebih jelas jadwalnya, kira-kira sampai kapan kita akan terbebani dengan amortisasi ini. Manfaat yang ketiga adalah potongan pajak untuk tahun pajak berjalan. Artinya bahwa beban amortisasi ini akan mengurangi pajak. Seperti kita lihat tadi ya, karena menghitung pajak adalah laba bersih setelah amortisasi dan depresiasi. Kemudian laporan keuangan yang lebih jelas dan terstruktur. Artinya apabila kita memperhitungkan amortisasi, maka laporan keuangannya lebih real, lebih jelas, lebih terstruktur, dan akuntabel. Yang terakhir, mengurangi risiko akumulasi utang bisnis. Artinya, kalau kita tidak melakukan amortisasi atau tidak melakukan pengurangan beban hutang, maka akumulasi hutang tidak akan berkurang, akan terus-menerus bertumpuk, dan ini pasti menjadi risiko di masa yang akan datang. Demikian teman-teman, apa yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama kali ini, kita bicara tentang amortisasi. Nanti pada kuliah-kuliah berikutnya kita akan lebih memperdalam lagi dengan hal-hal yang lain yang terkait dengan matematika bisnis lanjutan. Saya kira demikian kuliah kita pada kesempatan ini. Jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini supaya bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Dan juga jangan lupa berkomentar di kolom komentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.